Tentunya kalian baik-baik saja, bukan? Terimalah salam persaudaraan kita, Shalom. Nah, Ibu Vin berharap kalian tetap sehat agar bisa belajar. Walaupun belajarnya di rumah saja, Ibu yakin kalian tetap semangat. Kita berdoa agar virus corona ini segera pulang ke rumahnya, agar kita bisa belajar bersama di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, marilah kita menyanyi dulu beberapa lagu ya. Ya, silakan kita akan dengarkan lagu bersama. Ya anak-anak sekalian, Ibu punya sebuah syair tentang TK Kristen Rehoboth. Nah, syairnya begini nak. Kami anak TK Kristen Rehoboth, alamat sekolahku Kudamati Jalan Dr. Kayado, Kota Ambon. Ambon, kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Ibu berharap anak-anak bisa tahu tentang syair Kota Ambon Manise supaya anak-anak ingat selalu agar tidak membuang sampah sembarangan, karena Bapak Wali Kota banyak mengeluarkan uang untuk membayar orang-orang, oma-oma, tante-tante, kakak-kakak yang selalu siap membersihkan jalan-jalan di Kota Ambon. Nah, anak-anak semua, pagi ini kita akan belajar tentang tema alam semesta dengan subtema musim hujan. Nah, sebelum kita masuk pada tema selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan di Atas Genteng. Anak-anak pasti tahu kan? Karena lagu ini setiap saat anak-anak sudah diajarkan. Oke, kita menyanyi bersama. Sekarang Ibu akan mengajarkan anak-anak tentang hujan. Pernahkah anak-anak melihat hujan? Ya pasti pernah dong, karena
Saat ini di kota Ambon lagi sedang musim hujannya. Ya, sebentar-sebentar hujan. Panas sedikit, hujan datang lagi. Panas sedikit, hujan datang lagi. Nah, apakah hujan itu? Anak-anak pernah hujan itu adalah air ya? Air. Pasti anak-anak bilang, Bu guru, hujan yang turun itu air yang turun dari langit. Ya, benar. Air yang turun dari langit. Tapi sebenarnya hujan itu adalah uap air yang naik ke awan, dan ketika airnya sudah berat, maka dia turun ke bumi sebagai hujan. Nah, sebelum hujan, pasti bumi ini menjadi gelap. Nah, kenapa gelap? Karena matahari itu sudah ditutupi oleh awan yang hitam, awan yang membawa air hujan itu. Nah, lalu bumi gelap, matahari sudah pergi hilang, ada juga kadang-kadang petir, guntur, baru hujan itu turun. Nah, hujan turun membasahi bumi ini, membasahi pohon-pohon, membasahi tanah, batu, membasahi rumah kita. Nah, apalagi kalau kita berada di luar rumah, pasti kita basah karena kita tidak dilindungi. Tetapi kalau kita berada di dalam rumah, kita dilindungi oleh rumah, sehingga ketika hujan turun kita tetap berada dalam rumah dan tidak basah. Dan semua barang-barang kita juga yang kita masukin ke dalam rumah itu juga tidak akan basah, ya. Oke anak-anak, dari mana ya asalnya hujan itu? Mari kita buat percobaan ya. Siapkan air panas di gelas dan anak-anak letakkan di atas meja. Perhatikan, lihat ya, nih air panas. Wah, ada asap yang keluar dari air. Ada asap yang keluar dari air. Nah, asap itu kita kelihatannya ada uap ya, seperti asap. Uap itu adalah uap air. Nah, kalau kita tutup gelas itu dengan tutup gelas atau dengan sebuah benda, beberapa saat ketika kita angkat benda yang di atas penutup gelas itu ada air. Nah, kenapa? Uap tadi itu adalah uap air dan seketika dia berubah menjadi air. Nah, uap itu naik ke atas, ke awan. Bukan saja di gelas. Ketika kita memasak air, ketika kita memasak sesuatu, pasti uapnya itu juga uap air itu naik ke atas. Mama menjemur pakaian di matahari, di sinar matahari di luar. Nah, waktu menjemur itu pakaiannya basah semua. Nah, sebentar lagi ketika mama keluar, pakaiannya sudah kering. Di mana ya air-air itu? Pasti air-air itu dia sudah menjadi uap dan naik ke langit, ke awan ya, naik ke awan. Nah, uap-uap itu juga terjadi pada kali, di kali ya. Di kali, uap-uap air itu dia bisa menguap di laut, di sungai, di mana saja yang ada air itu pasti ketika musim panas terjadi penguapan. Nah, uap-uap itu dia membeku dan menjadi awan hitam. Nah, dan awan hitam itu kalau banyak air di awan itu tidak bisa lagi menampung sejumlah air yang ada di situ. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit hujan pun mulai turun. Ya, air itu mulai turun ke bumi yang kita sebut sebagai hujan. Nah, ketika hujan, wah asik dong. Siapa ya yang pernah kehujanan di jalan? Atau pasti anak-anak pernah mandi di luar di air hujan. Wow, pasti senang banget. Kita mandi, bermain
mandi dengan air yang begitu banyak, air yang turun dari langit, ya. Bukan mandi di kamar mandi, tapi mandi dengan air yang turun yang diberikan oleh awan-awan. Nah, anak-anak pasti senang kalian senang sekali kan? Nah, kalau orang sedang bepergian atau orang berada di luar rumah dan ketika itu hujan turun, pasti mereka mencari tempat untuk berteduh karena mereka tidak ingin untuk basah. Nah, ada juga yang bepergian membawa payung. Nah, ada juga yang bawa payung. Jadi ketika hujan mulai turun, payungnya dibuka dan mereka tetap berjalan. Tetapi ada juga yang memakai jas hujan. Wow. Pasti anak-anak punya jas hujan di rumah juga kan? Ya, apalagi musim hujan begini, mama, papa sudah beli dan siapkan untuk anak-anak supaya kalau pergi ke sekolah anak-anak selalu memakai baju jas hujan agar tidak basah. Nah, anak-anak, ada pepatah begini, siapkan payung sebelum hujan. Nah, itu berarti kalau kita kemana-mana di musim hujan, kita harus memakai payung. Ya, jangan lupa ya membawa payung. Kalau papa mau bepergian dengan motor, bilang buat papa, papa jangan lupa bawa jas hujan, pakai jas hujan. Sekarang kan musim hujan. Nah, kalau papa tidak membawa jas hujan, pasti nanti papa basah di jalan. Nah, anak-anak sekalian, ada juga sih kegunaan air hujan. Wah, hujan ini berguna atau tidak? Pasti ada kegunaannya. Ya, kegunaan air hujan itu seperti di tempat yang tidak ada sumber air. Nah, air hujan itu biasanya dipakai untuk mandi, untuk mencuci, bahkan untuk memasak juga. Air hujan juga dapat membuat sumber air, ya, membuat sumber air yang banyak. Nah, kemarin di musim panas kita melihat di rumah kita masing-masing itu air pump, air ledennya itu jalannya sebentar saja langsung mati, atau beberapa hari tidak jalan, atau di rumah anak-anak masing-masing tidak ada air leden tidak jalan sama sekali, sehingga mama membeli air dari mobil tangki, mobil air yang setiap hari membawa air ke rumah-rumah. Nah, jadi ketika musim hujan itu pertanda bahwa di musim panas itu air di bawah tanah ini sudah mulai kering, ya, sudah mulai berkurang, sehingga sumber air itu sudah tidak banyak lagi. Nah, tapi ketika musim hujan tiba, sumber air di bawah itu menjadi banyak. Nah, air hujan juga untuk menyirami tanaman agar tanaman bisa hidup. Nah, pohon-pohon, rumput-rumput, bunga-bunga, kalau panas berkepanjangan, musim kemaraunya lama sekali, maka tanaman itu bisa kering, bisa mati. Tetapi ketika ketika ada hujan, maka tanaman-tanaman itu berteriak, hore, hore, hujan, kita bisa hidup lagi, kita bisa bertumbuh lagi. Nah, itulah tanaman-tanaman yang senang, yang gembira karena mereka bisa tumbuh dan mereka bisa dapat air dari hujan. Nah, air hujan juga berguna untuk binatang. Nah, kenapa berguna untuk binatang? Kalau tumbuhannya subur, maka binatang-binatang yang makan rumput, ya, seperti sapi dan lain-lain, itu akan mendapat banyak makanan dan juga dapat mendapat minuman karena ada kolam-kolam yang
ada itu tertampung air hujan, sehingga setelah mereka makan rumput mereka juga bisa minum. Nah, jadi itu adalah kegunaan daripada hujan. Ya, hujan sangat berguna kan? Ya, pasti tentu hujan sangat berguna untuk manusia, untuk tanaman, dan untuk binatang. Nah, ayo kita menyanyi lagi. Kita menyanyi lagi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Sekalian, tadi hal-hal yang sangat menyenangkan tentang air hujan. Air hujan itu sangat bermanfaat bagi manusia, bagi binatang, dan bagi tanaman. Nah, ada juga hal yang tidak menyenangkan sekali dari hujan. Ketika hujan itu terlalu lama, jadi berapa hari itu hujan terus. Nah, kalau hujan terlalu lama, maka yang pertama, jemuran mama tidak pernah kering. Lama sekali baru kering. Karena jemuran itu bisa kering kalau ada sinar matahari. Nah, jadi kalau mama mencuci, jemurnya itu beberapa hari, dia butuh beberapa hari baru jemurannya itu bisa kering. Nah, pasti anak-anak juga punya pakaian tidak bisa kering. Makanya di musim hujan, anak-anak jangan bermain air hujan terlalu lama, atau sering bermain air hujan, atau sering mandi di hujan, karena banyak sekali pakaian kotor dan akhirnya pakaian-pakaian itu lama sekali untuk kering. Bisa-bisa anak-anak tidak punya pakaian untuk dipakai. Ya, oke. Yang kedua, tidak dapat bepergian. Wow, kita mau pergi hari Minggu, mau jalan-jalan ke Natsepa, mau mandi di laut, tidak bisa karena lagi hujan. Kalau memakai mobil, pasti sampai di Natsepa juga hujan, pasti kita basah semua. Kita tidak bisa pergi tamasya kemana-mana, ke mall tidak bisa pergi, mama tidak bisa pergi ke pasar, karena kalau mama pergi ke pasar pasti mama kehujanan dan mama basah. Berikut juga anak-anak tidak bisa bermain di luar rumah. Yang anak laki-laki tidak bisa bermain bola, anak-anak perempuan dan laki-laki juga tidak bisa bermain engkrang, tidak bisa main lompat tali, tidak bisa main enggolari, karena halaman rumah semua basah, hujan turun. Ketika kita bermain di luar, maka kita juga pasti akan basah. Nah,
Anak-anak pergi ke sekolah juga, itu juga terganggu. Kalau tidak punya jas hujan, pasti anak-anak naik ojek atau naik motor dengan papa basah. Yang naik mobil juga harus punya payung, ya, harus membawa payung. Kalau tidak membawa payung, maka kita juga basah ketika turun dari mobil atau mau naik ke mobil, pasti kita basah. Nah, dan jika hujan terlalu lama, maka terjadilah banjir. Nah, anak-anak sudah pernah lihat banjir? Sudah pernah mengalami banjir? Ya, kalau di tempat kalian tidak pernah ada banjir, karena mungkin rumah kalian tinggi dan tidak bisa banjirnya itu tidak bisa sampai ke atas. Pasti kalian bisa menonton banjir-banjir yang terjadi di seluruh Indonesia ini lewat televisi. Nah, kalau ada yang banjir, wah, itu rumah tenggelam, semua tenggelam, di mana-mana motor, mobil semua tenggelam. Banyak orang yang pakai perahu karet untuk mencari tempat yang tidak ada air. Nah, bisa juga terjadi longsor. Nah, mengapa terjadi longsor? Dan apa itu longsor? Longsor itu adalah tanah-tanah yang ada di bukit-bukit yang tinggi itu, dia semuanya turun karena tanahnya itu basah, maka tanahnya itu renggang dan tanah itu semua turun jatuh ke bawah. Kalau ada rumah yang di bawah bukit, pasti rumah itu terkena tanah atau tertimbun tanah. Nah, itu adalah longsor. Dan banyak pasti anak-anak nonton di televisi, kalian nonton di televisi, wow, ada longsor, wow, ada rumah yang tertimbun dengan tanah, wow, ada orang yang mati karena tertimbun dengan tanah. Nah, ini beberapa hal yang membuat hujan terlalu lama itu tidak menyenangkan bagi kita. Anak-anak suka atau tidak kalau hujan terlalu lama? Tidak suka kan? Ibu juga tidak suka. Ibu Fin tidak suka kalau hujan terlalu lama. Ya, Ibu Fin mau kalau ada hujan, terus matahari, terus hujan lagi, matahari lagi. Ya, tapi semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, semua itu Tuhan yang memberikan. Makanya anak-anak harus banyak berdoa supaya tidak hujannya tidak terlalu lama, panasnya juga tidak terlalu lama. Panas dan hujan datang silih berganti. Hal yang penting yang anak-anak harus ingat agar tidak terjadi banjir jika hujan lama, yaitu yang pertama, got itu harus bersih. Siapa yang punya got di rumah? Punya selokan-selokan di rumah? Pasti ada kan? Nah, setiap hari pagi atau sore bilang papa atau mama atau kakak yang sudah besar harus membersihkan got. Untuk anak-anak, ketika makan pembungkus-pembungkus kue, gelas-gelas aqua, jangan dibuang di got, buanglah di tempat sampah. Tadi kita punya syair tentang kota Ambon, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita buang di got, lama-lama itu sampah-sampah dia tertumpuk. Ketika hujan, air tidak bisa mengalir ke bawah melalui got, lalu air itu tumpah keluar, lalu terjadilah banjir. Nah, untuk mengantisipasi, menjaga jangan sampai longsor, maka orang-orang jangan selalu menebang pohon sembarangan. Bilang papa, om-om, opa-opa, jangan menebang pohon sembarangan. Apalagi rumah pohon-pohon yang ada di lereng-lereng gunung, di dekat gunung, itu jangan. Supaya kalau hujan, pohon-pohon itu, akar-akar pohon juga bisa menahan tanah.
menahan air sehingga air tidak langsung mengalir begitu saja, tapi air itu dia bisa masuk ke dalam tanah dan dia tersimpan di dalam tanah untuk menjadi sumber air yang baik bagi kita. Nah, jangan membuang sampah di tempat-tempat, di lereng-lereng atau di jurang juga. Sampah-sampah itu suatu saat dia bisa longsor dan menutupi daerah lain atau bahkan menutupi rumah. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang manfaat air, tentang air hujan. Jadi air hujan itu ada manfaatnya, tetapi kalau hujan terlalu lama, maka air hujan itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan bencana bagi kita sendiri. Untuk itu, marilah kita harus rajin menjaga rumah, membersihkan lingkungan, menanam pohon di lingkungan rumah agar pohon-pohon itu juga bisa menahan air dan menjadi sumber air bagi manusia. Nah, sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran di hari ini, Ibu punya sebuah cerita bagi anak-anak. Duduk yang manis ya. Ya, dengar cerita Ibu di siang ini. Di sebuah hutan yang luas sekali, tinggallah binatang-binatang yang banyak. Ada binatang kecil, ada binatang yang paling besar. Binatang kecil-kecil itu seperti ada burung, ada katak, ada kelinci, dan monyet. Dan binatang-binatang yang besar seperti ada jerapah, ada gajah, ada harimau, dan singa. Mereka semuanya hidup rukun dan damai, kecuali katak. Katak, ia selalu dimusuhi oleh semua binatang yang ada di tempat itu. Kenapa ya katak dimusuhi oleh binatang-binatang yang lain? Pasti ada yang tidak suka dengan katak. Iya, benar. Mereka sirik dengan katak. Karena katak itu kalau melompat tinggi sekali, dia pandai melompat. Dan suaranya juga sangat merdu. Nah, dibanding dengan suara burung, suara katak lebih merdu, lebih keras, lebih kuat didengarnya. Sehingga kadang-kadang ketika burung bersiul, suaranya sangat kecil. Ketika mereka bersiul, katak menyanyi, burung bersiul, burung merasa suaranya tidak didengar oleh binatang yang lain. Burung mulai marah. Dia marah kepada katak karena suara katak menutupi suaranya. Dia pergi mengajak teman-temannya. Hai teman-teman, kita pergi ya. Mari kita usir katak. Kita janji buat dia, kalau dia tidak mau tinggal di sini, dia tidak boleh lagi menyanyi. Terus monyet bertanya, "Hai, kenapa? Katak tidak boleh menyanyi?" "Iya, karena suaranya lebih kuat dari suaraku." Kelinci lagi katakan, "Ya, aku setuju. Karena suara katak itu sangat mengganggu aku ketika aku tidur." Mereka bersama-sama pergi, lalu menjumpai katak. Mereka menjumpai katak. Mereka katakan, "Hai katak, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi menyanyi, mengeluarkan suara. Kalau kamu masih ingin tetap tinggal di sini, kamu harus diam, tidak boleh menyanyi." Nah, anak-anak, suatu saat musim kemarau yang sangat panjang. Nah, kenapa kemarau? Tidak ada hujan lagi. Ya, semua binatang mulai resah karena banyak pohon yang kering. Begitu juga dengan tumbuhan yang sering dimakan oleh binatang-binatang, seperti burung yang suka makan biji-bijian,
kelinci yang suka makan wortel, jerapah yang suka makan daun pohon yang tinggi-tinggi, dan monyet juga yang suka makan buah-buahan. Nah, suatu saat datanglah burung bertemu kelinci. Ci, begitu nama panggilan dari kelinci. Kamu sudah makan atau belum? Tanya burung kepada kelinci. Belum. Dengan nada pelan sekali kelinci menjawab. Aku belum makan dari kemarin. Jawab si kelinci. Bagaimana mau makan? Pohon-pohon di hutan ini semuanya kering, termasuk makananku, kata si kelinci. Terus apa yang harus kita lakukan? Sambil kelinci dan burung merenungkan nasib mereka, tiba-tiba ada suara dari depan mereka. Tolong, 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 jerapah pingsan. Aku tak bisa menolongnya karena badannya terlalu besar, kata monyet sambil berlari berteriak. Semua binatang terkejut mendengar suara monyet. Yang membuat mereka lebih terkejut lagi ketika mendengar berita kalau jerapah pingsan karena kelaparan. Semua binatang berlari menuju jerapah, kecuali katak, karena mereka tidak suka kepada katak. Binatang-binatang itu kebingungan sambil memohon. Pak, kamu harus bertahan. Jangan pergi tinggalkan kami, kata semua binatang mengelilingi jerapah. Apa yang harus kami lakukan untuk menolong jerapah? Sedangkan kami semua juga belum makan beberapa hari ini, kata monyet. Kapan ya hujan ini bisa turun supaya tanaman-tanaman ini bisa subur agar kita bisa makan dan minum, kata burung. Mendengar berita kalau jerapah pingsan karena kelaparan dan kehausan, katak ingin sekali melihat keadaannya. Namun ia tidak berani mendekat karena takut diusir oleh binatang-binatang yang ada di situ. Aku kasihan mendengar berita tentang jerapah yang pingsan karena kelaparan. Apakah mereka tidak tahu kalau sejak mereka melarang aku bernyanyi, hujan tidak turun lagi? Dan mereka saat ini sedang mengalami kelaparan dan karena kekeringan, kata si katak. Sambil duduk di atas batu, katak berpikir. Apa sebaiknya aku menyanyi saja sekuat-kuatnya supaya hujan turun, sehingga tanaman di sini bisa tumbuh lagi? Tapi bagaimana nantinya dengan suaraku kalau kedengaran oleh binatang lain? Ya, tidak apa-apalah. Biar aku dimarahin oleh binatang yang lain, aku tidak peduli. Aku ingin binatang jerapah dan binatang lain bisa mendapatkan makanan lagi, agar mereka tidak kelaparan lagi. Katak mulai menyanyi sambil duduk di atas batu. Hujan, turunlah ke bumi. Hujan, turunlah ke bumi. Hujan, turunlah ke bumi. Mendengar suara katak yang sangat merdu itu, burung langsung berteriak. Hei katak, berhentilah menyanyi. Aku tidak suka mendengar suaramu. Burung tidak senang karena suara katak lebih merdu dari suaranya. Tiba-tiba saja harimau menegur burung. Hai burung, biarkan katak menyanyi. Tidak sadarkah kamu bahwa sejak katak tidak menyanyi, kita mengalami musim panas yang panjang ini karena hujan tidak turun.
Ya, benar. Aku ingat sejak itu hujan tak turun lagi, kata binatang-binatang lain yang ada di situ. Sementara Katak tidak mempedulikan teguran burung, ia terus menyanyi sekuat-kuatnya. Tiba-tiba saja langit mulai gelap karena awan hitam menutupi matahari. Sedikit demi sedikit air turun dari langit. Itu pertanda bahwa hujan pun mulai turun. Dan akhirnya hujan lebat selama beberapa hari. Semua tumbuhan yang ada di hutan itu akhirnya hidup kembali. Daun-daun pohon mulai banyak dan mulai berbuah. Semua binatang yang ada di hutan itu berteriak, "Hore! Hore! Hujan turun lagi! Wah, ini berkat dari suara Katak yang menyanyi." Mereka berlari menuju Katak dan mereka meminta maaf kepada Katak serta berterima kasih karena sekalipun selama ini mereka membenci Katak, tapi Katak tidak pernah mendendam dan membenci mereka. Ia selalu sayang kepada mereka. Mulai saat itu, binatang-binatang itu mulai bersahabat dengan Katak dan mereka saling menyayangi satu sama yang lain. Mereka pun hidup rukun dan damai. Demikian cerita Ibu. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita hidup harus saling menerima kelebihan orang lain. Kita tidak boleh membenci kepada orang lain karena kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan satu sama yang lain. Dan kita harus hidup rukun dan damai supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian cerita Ibu. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Vin bagi sahabat cerdas semuanya. Sangat menyenangkan ya sahabat cerdas karena kita belajar bersama Ibu Vin tentang hujan. Dan juga tadi ya di akhir pembelajaran Ibu Vin memberikan sebuah cerita bagi sahabat cerdas semuanya. Asik kan sahabat cerdas belajar bersama dengan Ibu Vin? Ya pasti asik ya. Terima kasih banyak ya Ibu Vin karena sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya ya di hari ini. Dan Ibu mungkin di kesempatan ini Ibu mau menyampaikan kan di esok hari sahabat kita yang beragama Muslim merayakan hari Idul Fitri. Mungkin di kesempatan ini Ibu mau menyampaikan selamat Idul Fitri kepada mungkin rekan-rekan kerja Ibu ataupun orang-orang yang Ibu kenal yang beragama Muslim. Dipersilahkan ya Ibu ya. Ya, buat saudara-saudaraku yang beragama Muslim, buat teman-teman, buat pemimpin-pemimpin kami, terlebih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, buat teman-temanku yang beragama Muslim di kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon, buat guru-guru PAUD di Kota Ambon, guru-guru TK di Kota Ambon yang beragama Muslim, buat anak-anak yang berada di rumah, anak-anak PAUD yang berada di rumah, yang saat ini diam di rumah untuk memutus rantai virus corona. Besok kalian merayakan 1 Syawal ya. Berarti besok kalian mempunyai hari kemenangan karena selama 30 hari lamanya kalian sudah mengikuti melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudaraku sudah melaksanakan ibadah puasa. Saya atas nama Kepala TK Kristen Rehoboth dan rekan-rekan guru di TK Kristen Rehoboth, saya atas nama Ketua IGTKI PGRI Provinsi Maluku menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua, anak-anak semua bisa menyambut hari kemenangan di hari esok dengan sukacita, walaupun kita semua
hanya berada di rumah. Dan Idul Fitri besok itu tidak seperti tahun-tahun kemarin. Semoga Idul Fitri di tahun depan kita bisa bersilaturahmi lagi seperti biasa di hari-hari raya seperti ini. Selamat Idul Fitri 1 Syawal. Semoga Bapak Ibu yang beragama Muslim memperoleh kemenangan, mendapat berkah Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Oke sahabat cerdas, nah itu ya ucapan selamat bagi sahabat cerdas, bagi rekan-rekan kerja, bagi pemimpin-pemimpin yang sehubungan ada relasi kerjanya dengan Ibu terkasih ya Ibu Vin. Selamat merayakan Hari Idul Fitri di esok hari. Walaupun kita tidak dapat bersilaturahmi ya bagi sahabat cerdas, kita juga harus patuh ya dengan program pemerintah yang melarang ya untuk melakukan mudik di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Untuk itu ya, Ibu terkasih sudah menyampaikan ucapan selamatnya bagi sahabat cerdas yang merayakan Hari Idul Fitri di esok hari. Nah, sahabat cerdas itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Vin. Nanti di hari Sabtu esok minggu depannya pastinya Ibu Vin akan kembali lagi ya bagi sahabat cerdas, pastinya juga dengan pembelajaran tema yang berbeda pula, dan pastinya juga pasti ada cerita yang menarik yang disampaikan oleh Ibu terkasih. Di saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Ibu Vin yang sudah boleh hadir ya di studio Radio Suara Maluku Cerdas dan sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semua di hari ini. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut lagi ya, satu lagu Kak Eca puterin bagi sahabat cerdas semuanya. Lagu dari Tasya, Hujan Rintik-Rintik.